Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, di Matematika. Alhamdulillah, sudah ada video baru lagi ini. Semoga saya tetap konsisten, semoga videonya bermanfaat, dan mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih banyak, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentukan semua bilangan asli n sehingga 2n sama dengan n faktorial tambah n tambah 1. Nah, kadang permasalahan teori bilangan ini itu nggak harus memakai modulo, nggak harus memakai keterbagian, tapi kadang kita butuh yang namanya intuisi, kayak yang ada di soal ini. Kalau yang saya lihat ya, pertama itu pasti saya akan langsung kepikiran bahwa kok ada 2n ini, 2n terus dibandingin sama n faktorial. Kalau dari observasi awal, tentunya kan kita akan tahu ya bahwa n faktorial ini nanti akan jauh lebih besar nilainya daripada si 2 pangkat n. Ya mungkin kalau n-nya 1 masih lebih besar 2 pangkat n. Kalau n-nya 2 masih lebih besar 2 pangkat n. N-nya 3 masih lebih besar. Oh enggak, n-nya 3 masih lebih besar 2 pangkat n. Tapi ketika n-nya 4, 5, 6, nah itu udah enggak imbang lagi. Misal kayak gini. Enggak terlalu kelihatan ya kuning kayaknya. Misal kayak gini, kalau n-nya 4, yang kita peroleh itu adalah 2 pangkat 4, ini hasilnya adalah 16. Terus 4 faktorial itu berarti 4 kali 6, 24. Lebih besar yang n faktorial. Jadi kita punya 2 pangkat 4, dia lebih kecil, lebih kecil 4 faktorial. Nah, di sini di 2 pangkat 4 lebih kecil daripada 4 faktorial, kelihatan bedanya itu ketika kita kalikan sama 2. Kalau kita kalikan 2, maka yang ini akan jadi 2 pangkat 5, yang ini akan jadi 2 kali 4 faktorial. Tentu kita tahu 2 kali 4 faktorial ini lebih kecil dari 5 kali 4 faktorial. Nah, 5 kali 4 faktorial itu tidak lain adalah 5 faktorial. Jadi ketika si faktorial tadi lebih besar daripada 2 pangkat n, maka selanjutnya dia akan lebih besar terus karena pengalinya lebih besar. Yang sebelah kiri hanya dikalikan 2, dan yang di sebelah kanan ini dia dikalikan oleh n gitu. Jadi yang faktorial akan jadi jauh lebih besar. Oleh karena itu, si ruas kanan yang ada di sini pasti nilainya akan lebih besar. Ya, tinggal kita cobain berarti. Tinggal kita cobain n-nya 1, 2, 3. Berapa yang memenuhi itu? Ada nggak yang memenuhi? Jangan-jangan nggak ada. Kalau 1 lebih besar yang kanan. Kalau 2 lebih besar yang kanan. Kalau 3 lebih besar yang kanan. Berarti nggak ada solusi ya ini. Aduh. Ya, sudah argumentasinya panjang lebar, ternyata nih dia tidak punya solusi. Kita cobain 1, 2, 3, semuanya nilainya lebih besar yang sisi kanan.
tentukan semua pasangan bilangan bulat M, N sehingga M kuadrat min N faktorial sama dengan 2010. Nah ini kira-kira pertama yang terbayang ini apa ini? Ada faktorial lagi. Tapi ini hurufnya berbeda. Jadi agak susah nih mencari, bukan agak susah sih, nggak bisa juga ya. Kayak kita mencari yang tadi, N faktorial selalu lebih besar daripada 2 pangkat N. Nah itu agak susah mencari seperti itu. Karena ini dua variabel yang berbeda, nggak bisa dibatasi gitu. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, pikirannya jangan dibatasi. Jadi saya tadi langsung ini pasti menggunakan modulo-modulo ini keterbagian. Tapi keterbagian berapa ya? Nah itu keterbagian berapa yang menyangkut bilangan kuadrat. Nih kata kuncinya ada bilangan kuadrat di sini. Kemarin kita telah pelajari ya, kalau bilangan kuadrat itu ketika dibagi 4 modulo 4, maka dia pasti akan bersisa 0 atau 1. Terus yang spesial tuh biasanya 4, 8 atau 3. Kalau dibagi 3, M kuadrat ini akan bersisa juga 0 atau 1, nggak mungkin 2. Nah sekarang pertanyaannya adalah, ini 2010 ini hubungannya sama modulo berapa biar enak gitu ya. 2010 dibagi 3 sisa berapa? Habis ya? Habis dibagi 3. Jadi gagal. Kalau habis dibagi 3 kan kayak susah nih mencari ininya. Mungkin 4 ya. 2010 dibagi 4 itu akan bersisa 2. Nah ini nih cocok berarti. Kenapa cocok? Kalau N-nya lebih besar dari 4, pasti kan ini 0 mod 4 ya, N faktorial ini. Kalau N-nya lebih besar atau sama dengan 4. Nah, kalau ini 0 mod 4, sedangkan M kuadrat tadi pasti 0 atau 1 mod 4, berarti kan nggak mungkin ini nilainya 2 mod 4. Nah, seperti itu. Ini nggak mungkin nilainya 2 mod 4 kalau N-nya itu lebih dari 4. Jadi ya tinggal kita cobain, tinggal kita masukin N-nya 1, 2, 3. Jadi kita tinggal masukin N-nya 1, maka kita akan peroleh M kuadrat sama dengan 2011. Apakah 2011 bilangan kuadrat? Jawabannya tidak. Ganti. N-nya 2. Berarti M kuadrat sama dengan berapa nih? 2010 tambah 2 faktorial. 2 faktorial 2. 2012. Bukan bilangan kuadrat juga. N-nya 3. Berarti M kuadrat sama dengan 2010 ditambah 3 faktorial 6. Jadi 2016. Bukan bilangan kuadrat juga. Jadi ya sudah selesai. Mau jadi jawabannya nggak ada ya. Jadi tidak ada pasangan bilangan bulat M, N yang memenuhi. Di nomor 17 ini ada triple bilangan prima dengan spesifikasi Q-nya kurang dari 100. Nah ini pasti pakai keterbagian lagi ini. Tapi pakai berapa ini? Dengan keterangan P kuadrat min Q sama dengan 3R min 8. Dibagi berapa ya enaknya?
Biasanya kayak gini kan pasti bisa nggak dua gitu, memenuhi nggak kalau semuanya ganjil. Biasanya dicek seperti itu. Oh, nggak memenuhi, berarti ada yang genap, berarti ada yang nilainya 2. Pertama pasti harus ke arah situ dulu. Dan sayangnya dengan cara itu di sini dia nggak bisa. Apakah semuanya ganjil? Bisa jadi. Oh, ternyata enggak deh. Iya nggak? Bisa nggak semuanya ganjil? Pokoknya kalau ada soal-soal bilangan prima seperti ini, fokus langsung bahwa mungkin nggak semua nilainya ganjil. Nah, di sini dia nggak mungkin ya. Karena kalau ini ganjil, sorry, kalau ini ganjil, kalau ini ganjil juga, maka hasilnya akan jadi genap. Tapi yang di sebelah kanan, kalau ini ganjil, maka ganjil kurangi genap akan jadi genap. Jadi pasti salah satu dari ketiga ini itu adalah nilainya genap. Nggak mungkin ganjil semua. Sekarang misalkan R-nya genap atau P-nya genap, gak apa-apa. Misal dulu yang kecil aja, misal P-nya yang genap, nanti ketemu apa? Kalau P-nya 2 berarti kita ketemu 4 min Q sama dengan 3R min 8. Jadi kita peroleh, pindah ruas ke sana ya, 12 sama dengan 3R tambah Q. Nah ini enak nih, kan udah kecil ya nilainya, berarti kan tinggal, Q-nya harus kelipatan 3, karena ini kelipatan 3, kelipatan 3. Mau nggak mau, prima yang kelipatan 3 itu pasti 3. Jadi dari sini ketemu Q-nya 3. Nah kalau Q-nya 3, akan ketemu R-nya juga 3. Tuh. Jadi kita ketemu satu solusi nih, P-nya 2, Q-nya 3, R-nya 3. Sekarang kasus yang kedua, kalau di misal Q-nya 2, maka kita akan peroleh persamaan P kuadrat min 2 sama dengan 3R min 8. Pindah ruas, 6 sama dengan 3R min P kuadrat. Nah ini alasannya sama lagi. Ini bisa dibagi 3, ini bisa dibagi 3, maka P kuadrat mau nggak mau juga harus bisa dibagi 3. Berarti P-nya harus 3. P-nya harus 3. Jadi ketemu P-nya 3. Kalau P-nya 3, nanti kita akan ketemu, ini berapa? 9 ya? 9 tambah 6, 15. R-nya berarti 5. Nah, ketemu satu solusi lagi. Terakhir, sekarang misal R-nya yang 2. Waduh ini kayaknya nggak bisa dibagi 3 lagi nih. R-nya 2. P kuadrat min Q sama dengan R-nya 2 berarti 6 min 8. Jadi kita punya di sini P kuadrat itu sama dengan Q min 2. Waduh ini gimana ini cara nyarinya? Mungkin ada ide? Gatel ya.
Siapa yang punya ide? Ayo. Ini idenya mirip dengan yang pertama sebenarnya kan. Kita harus berpikir lagi bahwa mungkin nggak semuanya ganjil. Nah, jawabannya nggak mungkin kan. Ini kalau ganjil kuadrat, ini akan jadi ganjil. Ini kalau ganjil, maka ganjil. Oh iya, bisa ya. Ruwet saya. Sorry. Saya pikir yang sebelah kanan jadi genap. Salah. Nggak teliti. Ini gara-gara gatel ini. Pakai apa ya? Pakai yang kemarin kayaknya bisa ini ya. Kalau prima-prima itu selain pertanyaannya adalah apakah bisa ganjil semua, kita juga harus bertanya bahwa prima itu pasti bentuknya kalau enggak 6K plus 1, bentuknya 6K min 1 gitu. Jadi saya agak bingung nulisnya. Ketika P dan Q lebih besar dari 3, maka pasti bentuknya P sama dengan 6 P1 plus minus 1. Jadi dia pasti ketika dibagi 6 itu selisihnya ya modulonya itu 1 atau min 1. Begitu juga Q, pasti modulonya ketika dibagi 6 itu plus minus 1. Nah sekarang dari semua kasus yang mungkin kita list ya. Kalau P-nya itu 6 P1 min 1 misal. Dan Q-nya 6 Q1 plus 1. Ketika 6P1 min 1 dikuadratkan, jadi kita cek modulo 6-nya. Nulisnya biar muat di mana ya? Di sini ya. Kita cek modulo 6-nya. Gini. P kuadrat modulo 6 itu pasti 1, gitu kan? Karena dia min 1 dikuadratkan dibagi dengan 6, hasilnya 1. Sedangkan untuk Q min 2, 6Q 1 plus 1, berarti ini 1 modulo 6, dikurangi 2 modulo 6. Nah ini kan tidak mungkin. Ini kan tidak mungkin ya. Kita coret. Tidak mungkin karena yang sisi kanan 1, yang sisi kiri min 1. Jadi tentu ini adalah dua buah bilangan yang nggak mungkin sama. Itu. Ya kalau modulo 2 bisa jadi sama ya. 1 sama min 1 sisanya. Tapi kan ini modulonya 6. Jadi ini sisanya 1, yang ini sisanya 5 kalau bagi 6. Jadi nggak mungkin sama. Jadi Q sama dengan 6Q plus 1 ini artinya nggak mungkin. Karena dia selalu 1 ya. 1 min 2, terus ini mau P-nya itu 6P1 min 1 atau 6P1 plus 1, dia pasti kalau dikuadratin nilainya 1 gitu. Jadi nggak mungkin lah gitu. Jadi Q-nya itu mau nggak mau saya mau bilang Q pasti berbentuk 6Q1 min 1. Jadi nggak boleh plus. Nah, ini ada efek baiknya. Efek baiknya apa? Kalau Q-nya berbentuk kelipatan 6 dikurangi 1, maka P kuadrat jadi kelipatan 3. Bagus banget ini soal sumpah. Jadi ini jadi kelipatan 3. Nah jelas berarti P-nya kelipatan 3, maka P-nya mau nggak mau nilainya adalah
3. P kuadrat kelipatan 3, jadi primanya harus 3. Kalau primanya 3 berarti ketemu Q-nya berapa nih? Q-nya berarti P kuadrat 9 tambah 2, ketemu 11. Nah, jadi kita ketemu 3 solusi ya. Belum selesai. Sorry, saya kok buru-buru. Ini belum selesai karena kita masih melihat ini. Nah, kita belum nyobain kalau P sama Q-nya itu sama dengan 3 atau lebih bawah. Gitu. Sekarang kita cek ini aja dulu. Kan P sama dengan 3 sudah ya, yang ini. P sama dengan 3 ini saya garis aja dulu. P sama dengan 3 kan sudah. Jadi kita cek sekarang P sama dengan 2. Nah, kalau P sama dengan 2 ada nggak jawabannya? Ini jadi 4 jadi 6. Maka Q 6 tidak mungkin. Dia nggak memenuhi ya. Coret. Nah, sekarang kita coba Q-nya. Sekarang Q-nya yang 3 dan Q-nya yang 2. Kalau Q-nya 3, ketemunya 1, nggak mungkin. P kuadrat sama dengan 1, ini tidak mungkin lagi. Mungkin. Terus terakhir, kalau Q-nya sama dengan 2. 2, 0 malah P kuadratnya. Ini juga nggak mungkin, bukan prima berarti dia. Oke, jadi jawabannya cuma ada 3, yaitu 2, 3, 3, atau 3, 2, 5, satu lagi 3, 11, 2. Diberikan bilangan 4 digit, yang digitnya dari awal itu dia membentuk barisan aritmatika, tak turun. Mungkin kita garis bawahi kata-kata yang penting, tak turun. Sedangkan M adalah 4 digit yang diperoleh dari membaca N dari belakang, dibalik berarti. Tentukan jumlah semua hasil perkalian digit. Ya ampun. Jumlah semua hasil perkalian digit selisih. Oke. Di kata kuncinya ada beberapa di situ ya. Yang pertama mungkin kita lihat yang ini, 4 digit ini. Bayangkan N itu sebagai bentuknya kayak gini. A tambah B, A tambah 2B, terakhir A tambah 3B. Nah, sedangkan B-nya ini dia nggak boleh negatif, karena dia membentuk barisan aritmatika yang tak turun. Nah, tapi B-nya juga nggak boleh gede-gede banget. Karena kalau B-nya gede-gede banget, maka ini nanti nggak lagi jadi 1 digit. Kan angka-angka itu maksimal cuma 9. Gitu. Jadi, B-nya itu ada batasnya. B-nya itu bisa 0, 1, atau 2. 3 boleh nggak 3? Kalau 3 ini kan jadi 9 ya, 9 tambah A. 3 udah nggak boleh, karena kan A-nya minimal 1. Sedangkan kalau B-nya 3, nanti yang belakang jadi 10. Sudah 2 digit. Jadi nggak boleh. B-nya maksimal 3. Sedangkan M adalah kebalikannya, yaitu A tambah 3B, A tambah 2B, A tambah B, dan A. Terus selisih berarti lebih besar yang M ya, kan barisannya tak turun. Misalkan kalau B-nya 0 sekarang, kita asus 1, kalau B-nya 0, berarti kan angkanya sama semua ya. M min N, kalau angkanya semua dibolak-balik kan sama, jadinya 0. Hasil perkalian digitnya adalah 0. Jadi ya 0, itu hasil perkalian digitnya juga 0. Kalau B-nya 1,
B-nya 1, M min N adalah A tambah 3, A tambah 2, A tambah 1, A. Nah, biar gampang saya ngelihatnya, saya tulis kayak gini. A, terus di sini adalah A tambah 1, A tambah 2, A tambah 3. Dikurangi. Nah, saya biar gampang lihatnya. Nah, A dikurangi A tambah 3 tentu di sini hasilnya 7. Di sini ngambil 1, berarti tinggal A. A dikurangi A tambah 2 hasilnya 8. Di sini ngambil 1, jadi A tambah 1. A tambah 1 kurangi A tambah 1, 0. Terus di sini nggak ngambil ya, berarti A tambah 3 kurangi A hasilnya 3. Hasil perkalian digitnya berapa? Berarti ini 3, waduh, ada 0 ya. 3 kali 0 kali 8 kali 7. Hasil perkalian digit ada 0, berarti ya 0. Itu kalau B-nya 1. Nah, sekarang kalau B-nya 2. B-nya 2 gimana? M min N sama dengan, ya sama aja ya. B-nya 2 berarti kan A plus 6 gitu. A plus 4, A plus 2, dan terakhir A dikurangi A plus 2, A plus 4, lalu A plus 6. Nah, kita kurangi kayak tadi, berarti A kurangi A plus 6 jadi 4. Ambil 1 dari sini, A plus 1 kurangi A plus 4 berarti 7. Ambil 1 dari sini, A plus 3 kurangi A plus 2, 1. A plus 6 kurangi A berarti 6. Jadi 6, 1, 7, 4. Hasil perkalian digitnya berarti 6 kali 1 kali 7 kali 4. Berapa nih? 42 kali 4. 168. Jadi 168 tambah 0 tambah 0. Hasilnya ya 168.